Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Inurohma dari kelas 2C Manajemen Pemasaran Industri Elektronika Politeknik Negeri APP Jakarta. Hari ini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas public speaking. Dan saya akan membahas tentang pembunuhan kasus-kasus yang baru saja terjadi di Indonesia saat ini. Yang salah satu dari kasus tersebut yang ingin saya bahas adalah tentang pembunuhan anak berusia 5 tahun yang dibunuh oleh tetangganya sendiri yang berusia 15 tahun. Jadi, awal mula pembunuhan tersebut adalah karena si pelaku yang berusia 15 tahun ini terinspirasi dari film yang menceritakan tentang pembunuhan. Remaja ini si pelaku ini berinisial NF. Nekat menghabisi anak berusia 5 tahun yang merupakan tetangganya sendiri di daerah Sawah Besar, Jakarta Pusat. Polisi mengatakan pelaku terinspirasi film saat melakukan pembunuhan. Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Pol Heru Novianto menjelaskan korban dibunuh dengan cara ditenggelamkan di bak kamar mandi rumah si pelaku. Saat diperiksa, korban mengaku terinspirasi oleh film pembunuhan yang pernah dilihatnya. Dia membunuh karena terinspirasi film berbau pembunuhan yang pernah ditontonnya, ucap Heru di lokasi kejadian Jumat 6 Maret 2020. Jadi si pelaku itu membunuh si korban yang masih berusia 5 tahun di bak kamar mandi dengan cara ditenggelamkan karena terinspirasi oleh film pembunuhan yang pernah ditonton oleh si pelaku. Lalu Heru menjelaskan kejadian itu bermula saat NF mengajak main si korban yang berinisial APA bermain. Korban kemudian dipancing dengan sebuah mainan agar mau ke kamar mandi. Jadi si pelaku itu mengajak si korban yang berinisial APA untuk bermain dengan diiming-imingi dengan mainan dan mengajaknya ke kamar mandi. Lalu saat berada di kamar mandi, si pelaku menenggelamkan korban ke dalam bak kamar mandi yang ada di rumah korban. Tak hanya sampai di situ, selain menenggelamkan korban, pelaku juga melukai leher hingga mengeluarkan banyak darah yang berada di leher si korban. Jadi selain menenggelamkan si korban, si pelaku juga melukai lehernya sehingga membuat si korban menjadi meninggal dunia. Dan saat si korban sudah mengalami meninggal dunia, si korban tersebut awalnya ingin dibuang, tapi karena hari sudah sore, akhirnya si korban itu tidak jadi dibuang dan akhirnya jasadnya disimpan oleh si pelaku di dalam lemari. Lalu saat diperiksa oleh polisi, si pelaku yang berinisial NF tak sedikit pun mengatakan penyesalan. Jadi setelah diperiksa, si pelaku ini tidak merasa bersalah sama sekali karena telah membunuh si korban. Bahkan pelaku merasa puas setelah melakukan pembunuhan. Jadi selain tidak merasa bersalah, pelaku juga merasa puas karena telah menghabisi nyawa si korban. Keesokan harinya, si pelaku sempat berangkat sekolah dengan menyimpan mayatnya di lemari pakaiannya. Jadi pas keesokannya dia menjalankan hari-hari seperti biasanya, seperti sekolah, dia itu mayat yang dia bunuh itu si korban masih ada di dalam lemarinya. Tapi dia kemudian kembali ke rumah dan menyerahkan diri ke polisi. Jadi setelah membunuh, si pelaku ini tidak melarikan diri, melainkan dia menyerahkan dirinya kepada sang polisi. Polisi masih mendalami kasus pembunuhan dengan pelaku anak di bawah umur ini dan akan melakukan pemeriksaan kejiwaan pelaku. Jadi setelah membunuh si korban dan menyimpannya di dalam lemari, si
pelaku akan diperiksa oleh kepolisian dan akan diberikan hukuman yang setimpal karena si pelaku juga masih di